Selamat datang di channel Hobilo. Di sini kamu akan menemukan informasi, tips, dan hiburan menarik seputar dunia otomotif yang pastinya bikin pengalaman berkendara makin seru. Jadi, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi ya, supaya tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Yuk, langsung kita mulai. Ketika kita habis membeli mobil, muncul sebuah beban baru dalam hidup, yaitu merawat mobil. Mau beli mobil baru ataupun bekas, perawatan mobil wajib dilakukan. Apakah perawatan mobil adalah hal yang sulit? Sebenarnya enggak juga, karena kalian tinggal pergi ke bengkel resmi, duduk santai, mobil beres, dan siap dipakai. Tapi sayangnya tidak semua orang ingin ke bengkel resmi. Kenapa ya? Karena di bengkel resmi tidak ada yang namanya akal-akalan. Tidak ada yang namanya ganti setengah-setengah. Tidak ada yang namanya cuma ganti seal doang. Semuanya harus ganti satu paket alias gelondongan. Kasarnya jika master rem bermasalah, di bengkel resmi harus ganti satu set. Sedangkan kalau di bengkel non resmi bisa ganti mungkin kitnya saja atau part-part tertentu saja. Master remnya masih bisa dipakai yang lama. Dengan demikian, bengkel non-resmi memiliki biaya perawatan yang lebih murah. Tapi itu kalau ada yang rusak. Karena sebenarnya ngerawat mobil itu gampang, pakai banget lagi. Ingat ya, ini ngerawat, bukan memperbaiki. Jadinya ya berbeda. Ngerawat mobil berarti cukup di maintenance, dan maintenance mobil cukup ganti oli, ganti filter oli. Setiap ganti oli jangan pelit ya. Ganti filter oli di setiap ganti oli. Jangan sampai 2 kali ganti oli baru ganti filter oli. Tapi filter oli ini sebenarnya sekarang banyak alternatifnya. Gak mesti harus genuine. Yang penting bisa tersaring dengan baik. Dan terakhir tune up. Setiap 1 tahun sekali atau 2 kali ganti oli. Kalau malah tune up ya minimal ganti oli sih. Oli mesin itu 6 bulan sekali atau 5.000 km atau yang olinya bagus boleh sampai 10.000 km. Mana yang lebih dahulu harus diganti. Kemudian kalau oli transmisi matic itu 20.000 km. Tapi kembali lagi tergantung kondisi oli transmisinya. Intinya ganti oli karena oli bukan cuma untuk marketing ya, tapi oli ini seperti darah di mesin mobil. Kalau dianalogikan nih, lebih baik tidak makan seblak daripada telat ganti oli. Karena ganti oli adalah kewajiban dan untuk oli di mobil ini banyak banget jenisnya. Mulai dari yang mineral, semi sintetik sampai full sintetik, ada semua. Dan harganya pun bermacam-macam. Ada yang mulai dari 60.000 per liter sampai ratusan ribu per liter juga ada. Dan mereknya pun banyak banget. Ada merek Pertamina, ada merek Shell, dan ada merek Castrol misalnya. Kasarnya semua merek oli sebenarnya ya sama aja tujuannya. Karena tujuan oli itu tentu aja melumasi part mesin. Tapi asalkan olinya original, bukan yang palsu. Dan pastinya hindari beli di marketplace di toko abal-abal. Minimal toko official atau yang sudah terpercaya yang bisa menjamin keaslian oli tersebut. Dan punya toko offline tentunya agar terjamin keasliannya. Jadi kalau dia menjual oli palsu pun ya pasti mudah dikenali. Karena di Indonesia sendiri banyak banget oli palsu yang beredar. Mau pakai merek apapun hampir ada oli palsunya. Apalagi kalau merek yang semakin terkenal ya. Semakin banyak oli palsunya. Pertanyaannya, kenapa oli palsu banyak banget di Indonesia? Jadi, maraknya oli palsu di Indonesia bisa diatribusikan kepada kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat. Meskipun ada regulasi mengenai produk oli, tapi implementasinya di lapangan seringkali tidak konsisten. Dan banyak produsen oli palsu memanfaatkan celah ini untuk menjual produk mereka. Sekali lagi di Indonesia, jika ada regulasi dan lemah dalam hal pengawasan, maka akan banyak pihak yang memanfaatkannya. Salah satunya produsen oli palsu.
Ditambah lagi dengan adanya marketplace yang mana siapa aja bisa menjual barang, makin distribusi oli palsu semakin mudah dan marak. Jika aja marketplace memberikan kebijakan dilarang berjualan oli secara online kecuali resmi, kemungkinan peredaran oli palsu akan berkurang, bahkan bisa punah. Namun tentu aja hal itu merugikan banyak pihak, misalnya distributor. Tapi ya bisa aja sih. Jika ada yang mau menjual oli harus mengeluarkan surat-surat dulu kalau mereka adalah distributor resmi dan harus mengajukan. Tapi pertanyaannya, apakah pihak-pihak terkait mau melakukan hal itu? Jawabannya ya belum tentu. Karena mau bagaimanapun akan sulit untuk memberantas hal ini secara masif jika tidak ada niat yang lebih untuk memberantas hal ini. Polisi memang sudah berusaha untuk memberantas oli palsu, tapi polisi masih melakukan caranya dengan cara yang konvensional, yaitu memberantas pabrikannya. Tugas polisi nggak salah sih, dan sudah benar. Mereka menjalankan tugas dengan baik, tapi hal tersebut sayangnya tidak efektif, karena oli palsunya sudah beredar di dunia online. Tapi ya balik lagi sih, kita jangan sedikit-sedikit menyalahkan aparat atau produsen oli palsu. Yang salah itu sebenarnya ya kita juga sebagai pembeli. Untuk memerangi oli palsu sebenarnya bisa dimulai dari kita. Bagaimana caranya? Ya tentu aja dengan cara ganti oli di dealer resmi atau bengkel resmi. Selain itu sekali lagi beli oli di official store atau di toko-toko online terpercaya dengan ulasannya yang baik, yang juga menjual secara online. Walaupun harganya terlihat lebih mahal, tapi bisa dijamin itu original 100%. Jika kita sudah tidak membeli oli di bengkel sembarangan, maka permintaan oli palsu pun akan berkurang. Jika permintaan oli palsu berkurang, maka pabrikannya tidak produksi lagi oli palsu. Dan jika pabrikannya tidak memproduksi oli palsu lagi, tentu aja kita akan terbebas dari oli palsu. Ya, gampangnya gitu sih. Tapi karena hampir semua kalangan sekarang bisa memiliki mobil dan pendapatannya tidak merata, sepertinya membeli oli lebih murah, bahkan lebih murah 30.000 aja misalnya pasti dibeli. Disitulah kesalahannya kita. Namun apakah hanya di Indonesia aja yang marak oli palsu? Sayangnya bisa dikatakan iya. Di negara-negara maju, mereka memiliki regulasi yang ketat dan kontrol rantai pasokan yang lebih baik. Dan hal ini tentu aja dapat membantu meminimalisir peredaran oli palsu. Meski demikian, oli palsu tetap bisa muncul melalui jalur distribusi tidak resmi atau pasar online juga. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Jerman, selalu dilakukan inspeksi agar mereguler. Seperti di Amerika Serikat dan Jerman, selalu dilakukan inspeksi reguler dan bekerja sama dengan produsen oli untuk memastikan keaslian produk yang dijual. Lalu, bagaimana membuktikan oli tersebut asli atau tidak? Ya gampang sih, coba tinggal scan barcode-nya aja. Tapi apakah yakin jika kalian membeli oli yang ada barcode-nya? Mungkin ini adalah cara untuk menambah keyakinan pembelian oli tersebut. Tapi pastiin dulu sistem pengecekannya. Apakah ada kolom waktu di scan misalnya, atau di kolom scan-nya ada lokasi di mana dan jam berapa, seperti itu. Jika ada, kemungkinan besar bahkan hampir pasti barcode tersebut asli. Tapi jika tidak ada kolom-kolom tersebut, barcode itu bisa difotokopi. Sejauh ini, produsen yang mempunyai kolom scan lumayan lengkap dan akurat ada di contoh oli Pertamina dan oli Shell. Sisanya masih banyak yang belum memiliki fitur-fitur tersebut. Bahkan produsen oli mahal pun masih belum memiliki fitur terkini. Jadi ya sayang sekali, barcode menjamin keasliannya jika aplikasinya atau websitenya mendukung. Tapi nih sebenarnya oli palsu ini apa? Bagaimana cara membuatnya? Jadi untuk membuat oli palsu biasanya proses menggunakan bahan baku yang tidak memenuhi standar. Produsen oli palsu biasanya akan menggunakan oli bekas yang sudah diproses ulang dengan menambahkan bahan kimia tertentu untuk mengubah warnanya dan memberikan kesan bahwa produk tersebut baru.
Dalam beberapa kasus, mereka juga mencampurkan bahan-bahan yang tidak seharusnya ada di dalam oli mesin seperti limbah industri atau bahan kimia berbahaya yang dapat merusak komponen mesin. Dan hal ini dilakukan untuk meminimalkan biaya produksi dan meningkatkan keuntungan, tapi berakibat fatal bagi konsumen. Apa akibatnya? Ya, tentu aja mesin kalian akan rusak karena part mesin tidak terlumasi dengan baik. Yang lebih parahnya lagi, olinya akan mengering dan menjadi sludge. Kalau udah sludge kayak gini, ya tentu aja harus overhaul. Dan overhaul mesin tidaklah murah loh. Lebih baik, lebih murah, lebih oli original daripada overhaul. Lalu, bagaimana bedanya? Jawabannya ya susah, karena dari kasat mata itu susah banget. Bahkan terkadang oli palsu ini pakai tempat oli bekas juga, yang original. Makanya kalau habis ganti oli minimal dibolongin atau disobek lah. Tapi ya ini nambah kerjaan lagi sih. Ya intinya sih balik lagi. Ini semua balik lagi ke kesadaran kita masing-masing. Jika kita risih dengan oli palsu, ya lakukan pembelian oli di tempat yang terpercaya. Gimana menurut kalian? Pernah nggak punya pengalaman sama oli palsu? Yuk tulis di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.